Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duka kita untuk saudara-saudara kita yang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang saat ini sedang dilanda musibah bencana alam, dan kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita bisa segera terselamatkan, kemudian bisa segera pulih kembali dari dukanya dan dari bencana ini. Tentang penetapan apakah ini harus jadi bencana nasional atau bencana daerah atau sebagainya yang saat ini sedang menjadi perdebatan. Tentu ini sesuatu masalah yang cukup rumit dan kita serahkan kepada pemerintah yang memiliki kewenangan itu. Namun ada yang menarik di sini yang mencoba membandingkan langkah-langkah yang ditetapkan dulu oleh Presiden SBY dan Wapres Pak Yusuf Kala saat menangani bencana tsunami di Aceh dengan apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo saat ini saat menangani bencana di 3 provinsi, Aceh, Sumut, dan Sumbar ini. Perlu kita ingat bahwa membandingkan secara head to head tidak tepat. Karena apa? Karena pada saat terjadinya bencana tsunami 26 Desember 2004 yang lalu, Pak SBY dan Pak JK itu bisa segera menetapkan sebagai bencana nasional karena saat itu belum ada undang-undang tentang penanggulangan bencana, yakni Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007. Nah, kalau saat ini Pak Prabowo untuk bersikap, beliau harus bersandarkan kepada undang-undang. Itu yang pertama. Yang kedua, situasinya pada saat terjadinya tsunami dulu, pemerintah di daerah itu lumpuh, sehingga Presiden bisa langsung menetapkan bencana nasional dan mengambil alih seluruh penanganan. Jadi konsekuensinya penanganan bencana nasional itu adalah seluruh kegiatan penanganan itu langsung ditangani oleh pemerintah pusat. Sementara pada yang bencana longsor dan air bah ini, pemerintah daerah itu masih berjalan. Gubernur dan wali kota, bupati itu masih berjalan dan masih bisa menangani bencana. Sehingga di sini sifatnya pemerintah pusat itu adalah membackup. Itu yang kedua. Dan untuk penetapan bencana nasional tentu dalam ketentuan saat ini harus ada pernyataan ketidaksanggupan dari pemerintah daerah. Kalau kita lihat di sini, pemerintah Provinsi Aceh, dalam ini Pak Gubernur dan para bupatinya mengatakan masih siap. Walaupun ada satu bupati yang menyatakan tidak sanggup menangani bencana ini, tapi ternyata lebih banyak karena alasan pribadi. Kita tahu dia setelah menetapkan ketidakmampuan itu, dia pergi umroh. Nah, ini tentu tidak bisa kita jadikan patokan secara umum. Tapi kalau kita lihat Mu'alam selaku gubernur Aceh, kemudian para bupatinya terlihat masih masih melakukan upaya-upaya, termasuk juga di sini Gubernur Sumut dan Gubernur Sumbar, serta
para kepala daerahnya masih melakukan itu. Dan ketiga, kalau kita lihat saat ini penetapan status bencana nasional memang tidak ada atau belum, tapi rasanya pengerahan kekuatan yang dilakukan oleh Presiden saat ini itu sepertinya sudah setara dengan penanganan bencana nasional, di mana sudah sekitar 50-an ribu prajurit TNI dan aparat Polri diterjunkan untuk menanganinya, ditambah dengan pengerahan besar-besaran tim dari BNPB, kemudian dari SAR, dari Pemda dan sebagainya. Ini sepertinya penanganannya sudah seperti penanganan bencana nasional. Nah, itu yang perlu kita maklumi. Kemudian yang keempat, kalau pada saat penanganan tsunami itu pemerintahan SBY dan JK itu baru berjalan 2 bulan kurang, atau 2 bulan, baru berjalan 2 bulan, tiba-tiba terjadi bencana besar itu, dan perekonomian Indonesia juga pada saat itu belum terlalu pulih akibat krisis panjang. Oleh karena itu, tepat juga pada saat itu Pak SBY dan Pak JK menetapkan sebagai bencana nasional dan terbuka terhadap bantuan-bantuan asing. Sementara kalau Pak Prabowo ini beliau bertitik berat kepada kemandirian bangsa. Nah, di sini letak perbedaannya, di mana Pak Prabowo mencoba dengan sekuat tenaga bagaimana ini bisa diatasi sendiri. Karena dengan berpijak kepada kemandirian itu akan memperlihatkan jati diri bangsa Indonesia yang sesungguhnya, yang tidak dengan mudah meminta bantuan asing yang sekarang sedang digalakkan, baik kemandirian ekonomi, kemandirian energi, kemandirian pangan. Nah, ini langkah ini yang sedang coba diterapkan oleh Pak Prabowo. Walaupun ini baru langkah menuju ke sana, tapi setidak-tidaknya Pak Prabowo mencoba dengan penanganan bencana ini, kemandirian itu bisa mulai terbentuk. Karena kalau kita juga dengan mudah terbuka untuk menerima bantuan asing, kita tahu sendiri bahwa no free lunch, tidak ada makan siang gratis. Itu nanti ada dampak-dampak berikut. Dan sekali lagi, kita Indonesia juga, rakyat Indonesia juga jangan lagi terlalu menggantungkan diri kepada asing. Kita kan selama ini segala sesuatu harus berkiblat kepada asing. Termasuk juga kita pengen dibantu asing. Padahal kalau kita lihat skalanya pun antara bantuan asing dengan kekuatan pemerintah kita saat ini mungkin akan jauh lebih besar kekuatan yang dikerahkan oleh pemerintah. Tapi itu tadi, karena kita selama ini sudah terlalu sangat tergantung dengan asing, maka kita seakan-akan tidak bisa kalau tidak ada bantuan asing. Nah, ini yang coba dibangun oleh Pak Prabowo, kemandirian bangsa. Walaupun tetap ada minus-minusnya. Nah, itu di sisi mencoba kita memahami apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Saya terus terang bukan pro juga kepada Pak Prabowo ini, ya,
Karena terus terang dalam Pilpres pun saya tidak memilih beliau, tapi saya mencoba mendalami dan memahami apa langkah-langkah beliau. Tapi saran saya kepada Presiden dan reng-rengannya untuk tidak terlalu kaku juga. Nah, caranya adalah jangan sama sekali menutup diri terhadap kebaikan-kebaikan asing, tanda kutip ya, kebaikan-kebaikan asing. Nah, caranya adalah cukup dengan membuka diri saja, tidak memohon bantuan asing. Karena kalau dengan membuka bantuan asing, maka kita akan menerima bantuan-bantuan yang sukarela. Kan banyak juga orang yang berkeinginan beramal, ya, orang-orang asing atau diaspora Indonesia yang berada di luar negeri, yang tanda kutip sekarang kita katakan itu sebagai orang luar negeri. Kan mereka juga pengen berbuat atas nama kemanusiaan. Nah, ini jangan kita tutup rapat-rapat juga. Kita tetap buka kesempatan kepada mereka, tapi dalam konteks membuka kesempatan, tidak memohon. Jadi artinya, walaupun asing masuk, harga diri kita tetap tidak jatuh. Dan kita tidak dalam konteks menengadahkan tangan. Nah, tapi asing pun juga pengen mendulang pahala dari kebaikan-kebaikan yang bisa mereka lakukan. Nah, caranya ya seperti itu. Pemerintah membuka saja. Kemudian bisa juga satu lagi dalam bentuk pembatasan-pembatasan. Misalnya satu adalah harus dalam bentuk non-militer. Kemudian yang kedua, fokus kepada bantuan-bantuan seperti apa misalnya. Tentang obat-obatan, atau makanan, atau pakaian, atau tenaga SAR, Search and Rescue misalnya. Nah, misalnya bisa dibatasi seperti itu. Jadi tidak dalam bentuk G2G-nya, ya, pemerintah antar pemerintah, tapi misalnya membuka kepada pribadi, NGO dan sebagainya yang ingin berbuat baik kepada saudara-saudara mereka yang saat ini tertimpa musibah. Coba kita saksikan pada saat tsunami Aceh dulu, banyak pribadi-pribadi, para selebriti dunia yang turun tangan langsung, seperti Ronaldo, Jackie Chan, dan beberapa artis dunia. Mereka pengen menyumbang. Nah, bukalah kesempatan itu. Jadi sekali lagi, kemandirian sangat kita dukung, tapi kita juga dukung apabila pemerintah membuka kesempatan kepada asing yang berbentuk sukarela dan tidak G2G, ya, dan tidak dalam konteks pemerintah menengadahkan tangan. Nah, dua-duanya bisa sejalan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.